mengalami masalah mental, gangguan mental, dan emosional. Memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Di media sosial, konten tentang kesehatan mental muncul setiap hari. Mulai dari gejala ADHD, kecemasan, depresi, sampai cerita pengalaman pribadi para kreator. Informasinya terasa dekat. Tidak jarang kita merasa gejalanya mirip dengan apa yang kita alami. Yes, ini bisa jadi gejala Aduh, FYP aku isinya ADHD semua. Gejalanya mirip banget lagi sama aku. Fix, aku ADHD deh. Naura, kamu tuh nggak boleh kayak gitu tahu. Kamu kan baru lihat beberapa konten di media sosial. Kok langsung merasa kena gangguan tertentu gitu sih? Itu kan namanya self diagnosis. Emangnya kamu nggak tahu kalau misalkan beberapa konten di media sosial tuh emang sering terasa relate sama kita. Padahal kan belum tentu sepenuhnya benar. Iya sih, wajar kalau kamu merasa kayak gitu, Naura. Tapi gejala itu harus dilihat dari polanya yang konsisten, durasi banget, dan benar-benar berdampak pada aktivitas sehari-hari. Jadi nggak bisa kalau kamu cuma nonton dan video aja. Kamu juga perlu pemeriksaan dari profesionalnya juga. Itu, Naura. Kemiripan itu sering membuat orang menyimpulkan dirinya memiliki gangguan tertentu. Padahal, tidak semua gejala yang tampaknya sama memiliki penyebab yang sama pula. Jadi, mending kamu langsung periksa aja deh ke profesionalnya langsung. Biar kamu nggak bingung dan nerka-nerka. Males banget. Mahal juga. Lihat di internet aja. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Self diagnosis yang bersembunyi di balik konten self care. Hanya karena kamu mencari informasi yang belum tentu benar, terus kamu memvalidasinya, itu justru ngebuat kamu tuh makin cemas, terus memperburuk keadaan mental kamu. Emangnya kamu nggak tahu? Self-diagnose terjadi ketika seseorang menyimpulkan dirinya mengalami gangguan mental tanpa pemeriksaan klinis. Dalam psikologi dan psikiatri, diagnosis tidak pernah dibuat dari tebakan cepat atau hanya berdasarkan persamaan gejala. Proses diagnosis membutuhkan wawancara klinis, observasi perilaku, dan penggunaan alat ukur yang terstandarisasi serta tervalidasi secara ilmiah. Meningkatnya tren self-diagnose sangat dipengaruhi oleh algoritma media sosial. Ketika seseorang menonton konten tentang anxiety, ADHD, atau depresi, algoritma otomatis menampilkan konten yang serupa. Paparan berulang membuat otak kita mengira informasi itu cocok dengan diri kita. Ini berkaitan dengan confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk menerima hal yang mendukung dugaan awal meski buktinya belum lengkap. Padahal, kemiripan gejala tidak selalu berarti gangguan mental tertentu loh. Masalah fokus misalnya, bisa muncul karena kurang tidur, stres kuliah, tekanan pekerjaan, atau kelelahan emosional. Gejala cemas bisa muncul karena situasi yang menekan, bukan otomatis masuk kategori diagnosis klinis. Contoh kamu, layanan psikolog atau psikiater itu tuh nggak semuanya mahal loh. Kalian bisa akses lewat BPJS. Caranya cukup mudah, kalian cukup datang ke Vaskes tingkat 1, kemudian ceritain deh keluhan kalian. Nah, ya apabila dibutuhkan, kalian bakal dirujuk ke psikolog atau psikiater di rumah sakit yang bekerja sama. Prosesnya resmi, caranya mudah, dan tentunya ditanggung BPJS. Memahami diri itu baik, tapi memastikan kondisi kesehatan mental itu butuh penilaian profesional. Jadi, jangan biarkan algoritma menentukan diagnosismu.